Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Sekali lagi, tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Terus juga hari ini siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita mau ngapain sih adik-adik sebentar lagi? Iya, kita mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik semuanya udah siap untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita mau menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nafas kehidupan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik.
Nah, tadi kita sudah menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang karena kita sedang ibadah sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Dengan sukacita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, sebelum kita mau mendengarkan dasar tita, kakak mau nanya dulu nih, siapa di sini yang seneng jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu, semua abang dan kakak sekolah minggu, semuanya teman-teman kita senang menjadi anak Tuhan. Nah, untuk menjadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, saya senang jadi anak Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan
mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah keenam, jangan engkau membunuh. Dasatitah ketujuh, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dasatitah. Semoga apa yang disampaikan oleh Amang Sintua boleh adik-adik dengarkan dengan baik dan juga boleh adik-adik pahami ya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Siapa yang udah mulai capek? Iya, siapa yang udah mulai ngantuk-ngantuk nih? Gak ada ya, pastinya semua anak Tuhan Yesus masih semangat untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan semangat ya. Bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dari awal ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh girang, haleluya, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Kurang keras, kurang keras, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, sekarang kakak mau ngajarin adik-adik lagu baru. Lagunya tuh kayak gini. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Tahu gak adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang tahu ya, karena nadanya ini gak asing ya adik-adik ya. Yuk, untuk itu kita nyanyiin lagunya bareng-bareng. Ikutin Kak Clarissa ya. Kita belajar lagunya bareng-bareng ya.
menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu ya adik-adik ya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Suaranya harus kenceng ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan. Firman disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah firman disampaikan boleh dapat kami mengerti, boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Bang Aldo ya. Tema hari ini adalah adik-adik, tema di minggu ini adalah serupa dan segambar dengan Allah. Ya, itu ayat hafalannya ada di Kejadian 1 ayat 27. Oke, kita buka Alkitab kita adik-adik dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Oke, abang akan membacakannya buat adik-adik. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Lalu di Kejadian 27, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu ketika Tuhan menciptakan alam semesta itu adik-adik ya, dengan sempurna.
Tuhan sudah menciptakannya semua dengan perhitungan Tuhan, ya, yang dimana ada 6 hari Tuhan bekerja, yaitu di hari pertama ada terang dan gelap, ya, adik-adik udah tahu itu pasti. Di hari kedua ada cakrawala, langit dan bumi. Lalu di hari ketiga ada daratan, lautan, tumbuhan berbiji dan pepohonan berbuah. Lalu di hari keempat ada matahari, bulan dan bintang. Di hari kelima ada binatang air dan burung-burung di udara. Lalu di hari keenam ada binatang liar, ternak, binatang melata dan manusia. Nah, kita adik-adik diciptakan terakhir untuk berkuasa, ya, atas hewan dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan serupa dan segambar dengan Allah? Ya, manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah, adik-adik, yang paling spesial. Karena Allah menciptakan manusia itu secara langsung, adik-adik, ya, menggunakan tangannya, tangan Allah sendiri. Ada di kejadian 2 itu tuh, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, tidak sama dengan penciptaan makhluk lainnya. Allah menciptakan makhluk lainnya hanya dengan berfirman saja, tanpa Allah membentuk langsung. Juga memberikan kuasa pada manusia atas makhluk ciptaan yang lainnya. Tadi ada, ya, di Kejadian 1 ayat 31. Nah, ini juga merupakan adik-adik bukti bahwa kita itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Hal yang paling membedakan manusia dengan makhluk ciptanya itu adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Temanya adalah menurut gambar dan rupa Allah. Nah, adik-adik, kita tahu, adik-adik kita, dia Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya. Di sini bukan ke fisik, ya. Nah, Tuhan Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang baik, ya seperti dimiliki oleh Allah. Tuhan Allah nggak ada menciptakan manusia yang jahat, nggak ada, ya. Tuhan Allah menciptakan manusia yang baik, seperti Allah itu sendiri baik, adik-adik. Itu maksudnya, ya. Yang dimana kita diberi hati, kita diberikan hikmat, kita diberikan pikiran, ya. Nah, jadi segambar dan dengan Allah itu bukan arti secara fisik, adik-adik, ya. Misalnya hidung kita sama seperti hidung Tuhan Allah, enggak. Warna kulit kita sama dengan warna kulit Allah, enggak. Terus perawakan tubuh, tinggi badan dengan Allah, enggak, ya. Gigi manusia sama dengan Allah, enggak. Kita nggak tahu wujud Allah seperti itu, nggak ada. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu bahwa warna kulit Allah seperti apa, bentuknya kayak mana, tinggi seperti apa. Tapi yang jelas kita dibentuk serupa dan segambar dengan Allah, yaitu maksudnya dengan sifat-sifat dan karakter-karakter yang baik, ya, mencontohkan Allah. Nah, makanya Tuhan Allah menciptakan kita seperti itu. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang nggak baik, adik-adik, ya. Hal-hal yang jahat nggak boleh, ya. Kita sebagai ciptaan, ya, harus mewujudkan karakter-karakter Allah, karena kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, adik-adik, ya. Nah, tadi kita diajarkan juga untuk memelihara apa yang Tuhan ciptakan, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, siapa yang di sini punya hewan-hewan peliharaan? Pasti punya, atau ada yang nggak punya. Nah, kalau yang punya gimana? Kita harus menjaganya, kita harus memberi makannya, kita harus merawat kesehatannya juga, kita harus mandiin, ya, kita harus memberi makan. Kalau kita sakit, kalau dia sakit kita harus rawat, ya, itu. Atau adik-adik pernah lihat di luar sana ada hewan-hewan, ya, kelaparan, terus adik-adik beri makan, atau enggak adik-adik kasih makan. Nah, jangan adik-adik menyiksa mereka,
Ya, kadang-kadang mungkin kita kalau lihat ada hewan-hewan di luar sana, ada misalnya ada kucing atau apa, adik-adik suka adik-adik tendang. Itu nggak baik. Atau ada anjing yang adik-adik yang misalnya dia adik-adik iseng sama dia, adik-adik tendang, adik-adik kasih makan, tapi makanan yang nggak bagus, itu makanan-makanan yang basi, itu menyiksa mereka adik-adik ya. Ya, kita disuruh merawat dan menjaga ciptaan Tuhan. Ya. Yaitu tumbuh-tumbuhan juga. Nah, siapa yang di sini punya tumbuh-tumbuhan di rumahnya atau sekelilingnya? Nah, kalau punya tumbuh-tumbuhan di rumah atau di sekitarnya, adik-adik wajib merawat, ya. Adik-adik beri air, adik-adik kasih matahari mereka, adik-adik pupuk. Jangan adik-adik nggak disiram, nggak dikasih matahari, karena tumbuhan itu bisa bernafas loh adik-adik, bisa bertumbuh ternyata, ya. Kalau kita nggak beri air, mereka akan mati dan layu, ya. Sama seperti di hewan, kalau nggak kita kasih makan, dia akan juga mati. Kalau kita nggak merawatnya, dia akan juga mati. Nah, begitu juga dengan bumi ini adik-adik, ya. Ya, kita juga harus perhatikan di sekitar kita, ya. Adik-adik jangan suka menebang pohon, bukan menebang pohon. Adik-adik jangan suka memotek daun sembarangan kadang-kadang. Atau nggak adik-adik menginjak tanaman, ya, yang sebenarnya nggak boleh diinjak. Atau nggak adik-adik suka pokoknya adik-adik harus merawat dan menjaga ciptaan Tuhan di sini. Ya, kita diajarkan untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan. Kita disuruh berkuasa, ya. Jangan kita membuat ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu tersiksa adik-adik, atau enggak kita melakukan hal yang jahat pada ciptaan Allah ini. Kita nggak boleh, ya. Karena Tuhan Allah sendiri sudah bilang seperti itu tadi kan adik ya. Kita diciptakan manusia, kita diciptakan untuk merawat dan menjaga ciptaannya. Nah, di sini poin-poin yang ingin diajarkan kepada adik-adik yaitu adalah tadi untuk memelihara apa yang telah diciptakan oleh Tuhan, ya, seperti tumbuhan dan binatang. Lalu kita di sini juga kita disuruh, kita diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti Tuhan yang menciptakan kita serupa dan gambar Dia, ya. Karena adik-adik mau dong dibilang, ih, anak yang baik, anak yang penurut, ya. Karena pada dasarnya itu, abang bilang, Tuhan gak menciptakan manusia itu gak ada yang jahat, ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, ya. Tuhan menciptakan alam semesta itu, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan hewan. Tapi kalau nggak ada yang merawatnya, percuma kan? Makanya Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita yang terakhir, dan kita diberikan hati dan pikiran, ya, untuk berpikir dan melakukan hal yang baik, ya. Nah, itu aja sih abang-abang ingin sampaikan pada adik-adik, ya. Kita di minggu ini diingatkan kita adalah makhluk Tuhan yang paling spesial, ya. Kita sempurna, kita diberikan hati, kita diberikan pikiran, lalu kita dibentuk langsung oleh Tuhan secara langsung, ya. Kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu sih bangga banget kalau Abang Dodo, ya. Abang Dodo senang banget kalau dibilang seperti itu, serupa dan segambar dengan Allah. Berarti hal-hal yang baik harus ada di dalam diri kita adik-adik, ya, yang mewujudkan karakter-karakter Allah. Manusia itu nggak ada yang jahat, ya. Oke, itu aja firman dari Bang Aldo. Kita akan tutup dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa kami adalah makhluk
ciptaan Tuhan yang paling spesial. Ya, kita serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan, kiranya kami, Tuhan yang bantu kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut, anak-anak yang mau dengarkan orang tua atau abang dan kakak sekolah minggu, baik pun di rumah Tuhan. Tuhan, kira Tuhan yang juga memberkati tumbuh kembang kami Tuhan. Kira Tuhan yang juga membantu perjalanan kami Tuhan Yesus Tuhan. Memberikan kami hikmat, memberikan kami hati yang baik Tuhan, agar kami dapat melakukan hal-hal yang pendapat dengan hal-hal yang seturut dengan firman-Mu. Berikan kami juga kesehatan, beri kami juga berkat-berkat Tuhan, agar kami dapat terus melanjutkan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Diingat ya adik-adik ya, hafalannya. Aktivitas nanti ada di bawah nanti ya. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Temanya itu apa sih adik-adik? Iya, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong seperti Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dan semoga apa yang disampaikan firman Tuhannya pada hari ini oleh kakak dan abang sekolah minggu, boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik dengarkan dengan baik, dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Oke, untuk merespon firman Tuhan dan juga kita mau mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Siapin persembahannya ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan, siapin persembahannya ya adik-adik ya. Sambil kita angkat pujian, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Sekali lagi ya dari awal. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Kita telah selesai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Sehingga Tuhan, lagu-lagu pujian kami Tuhan boleh kami nyanyikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga setiap firman yang telah kami dengar Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa Engkau berkati juga aktivitas kami selanjutnya Bapa. Biarlah ya Bapa segala apapun yang akan kami lakukan Tuhan Engkau selalu menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau ampuni juga Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.